Teman-teman, hari ini saya ingin kita sama-sama mengeksplor wilayah kita. Biasanya kawan-kawan lebih senang mengeksplor wilayah yang lain, tapi hari ini saya mengajak kita jalan-jalan di kampung kita sendiri. Kita tinggal di Kabupaten Bogor yang luas wilayahnya 2.966,8 km persegi. Coba di next slide kan. Terus, nah ini, kalau dihitung dari ujung Tanjung Sari sampai dengan ujung Parung Panjang dan Tenjo, itu luas wilayahnya begitu besar. Penduduknya 5,4 juta jiwa. Kang, itu penduduk semua? Iya. Bahkan BPS merilis tahun 2020 kemarin itu di angka 5,9 juta. Tapi ternyata di akhir tahun BPS merilis kembali itu 5,4 juta jiwa. Mengapa pertanyaannya? Penduduk yang begitu besar, 416 desa, 19 kelurahan, dan 18.000 RT RW yang ada di Kabupaten Bogor. Pertanyaannya adalah, Kang, begitu besar potensi Kabupaten Bogor? Iya. Coba lihat kita prosentase, 28% dari 5,4 juta jiwa itu adalah cenderung orang-orang yang produktif. Kalau dihitung pemilih pemula kita hampir 218.000 nanti di tahun 2024. Berarti generasi milenial kita di 28% itu begitu besar. Sehingga memang mengapa potensi ini kita akan bicara nantinya. Nah, dengan konteks yang tadi, potensi yang begitu besar dari luas wilayah yang begitu besar, ternyata masalahnya juga begitu besar. Bayangkan di Kabupaten Bogor kalau Anda hitung jalan-jalan, apa yang nggak ada kecuali laut. Tambang kita di Gunung Sindur, di Rumpin, di mana? Di Parung Panjang, kemudian di wilayah timur ada. Emas kita di mana? Emas kita ada di Kecamatan Jasinga, emas kita ada di Kecamatan Cigudeg dan di Kecamatan Nanggung. Begitu besar potensinya. Kemudian kalau kita bicara lagi, Star Energy menghasilkan tenaga listrik dari uap. Di mana tempatnya? Di Pamijahan. Di mana lagi potensi pariwisata kita? Potensi pariwisata kita begitu besar. Bahkan kemarin saat penurunan level dari level 4 ke level 3, jumlah kunjungan pariwisata satu hari di akhir pekan 35.000. Bayangkan aja. Itu data yang masuk dari Jagorawi. Jadi Jagorawi ngecek yang masuk ke kawasan puncak 35.000. Berarti begitu besar orang yang berkunjung ke Kabupaten Bogor. Belum yang ke wilayah sana, wilayah Bogor Barat. Belum yang ke wilayah timur. Jadi begitu besar potensi kita. Kita punya 12 lapangan golf bertaraf internasional. Kita memiliki pacuan kuda bertaraf internasional. Kita memiliki lapangan-lapangan lain penunjang di potensi pariwisata kita begitu besar. Termasuk kalau jalan-jalan kita ke kawasan yang lain, kita memiliki 110 curug yang ada di Kabupaten Bogor. Itu potensi besar. Coba jalan-jalan ke Ciawi, itu ada hamparan seperti hamparan savana, luas begitu besar. Di Tapos, ada orang situ? Ciawi, udah jalan-jalan ke situ? Oh, kampungnya Cibedug, Lurah Deni, Kades Deni. Ya. Sebelah mana rumah kamu? Dekat Pak Deni. Iya. Itu kan ke atas ada savana, begitu indah. Coba jalan-jalan ke kawasan Malasari di Nanggung. Mana orang Nanggung ada? Mana orang Nanggung? Malasari tahu? Enggak tahu jangan-jangan. Tahu di sana. Ada apa di sana? Ada banyak ya, ada kebun teh, ada curug. Jadi kalau Anda jalan-jalan ke kawasan Malasari lebih indah dibandingkan puncak, ya. Itu luar biasa potensinya. Coba Anda jalan-jalan ke kawasan mana? Wilayah timur, begitu besar potensi pariwisata di wilayah timur. Termasuk juga wilayah tambang, begitu besar potensinya. Jadi kalau berbicara potensi begitu besar, PDRB kita juga begitu besar. Tetapi ternyata apa sih yang terjadi di Kabupaten Bogor dengan potensi-potensi yang tadi, tapi ternyata masih menyisakan masalah. Masalah yang pertama adalah next. Masalah yang pertama terus. Masalah yang pertama adalah yang paling terpenting yang menjadi masalah kita, rendahnya kualitas sumber daya manusia kita. Itu di Kabupaten Bogor. Percaya tidak percaya, sebetulnya seharusnya ini ada hyperlink. Kenapa tadi saya bawa laptop sendiri? Ada hyperlink, datanya ngelink biasanya. Indeks kita, indeks Indonesia dalam konteks regional, indeks pendidikan kita di peringkat yang ke-6. Ini ternyata sangat rendah kalau dihitung. Di peringkat yang ke-6 indeks pendidikan kita.
Indeks daya saing kita ternyata di peringkat yang ke-7, masih di bawah Thailand. Itu secara regional. Bayangkan coba oleh kita kalau itu ditarik turun ke Kabupaten Bogor. Dengan jumlah penduduk 5,4 juta jiwa, ternyata rata-rata lama sekolah kita, ini ada pendidik di sini? Ada pendidik? Siapa yang guru? Profesinya guru? Oke, guru ya. Saya yakin Anda kalau saya berbicara tentang IPM paham. Saya yakin Anda ketika saya ajak berbicara kaitan dengan rata-rata lama sekolah pasti akan paham. RLS kita masih di angka 8,3. Hari ini 8,36. Jadi kalau dihitung begitu rendah. Sehingga secara akumulasi walaupun Anda sudah S1, S2, karena memang ternyata jumlah penduduknya besar, terbaginya sekian. 8,3. Jadi wajib belajar 9 tahun belum tuh. Target di 5 tahun saja ada tahun 2018-2023 hanya di angka 8,7 sekian. Itu belum tercapai angka 9 tahun wajib belajar. Sekarang kalau dihitung apalagi masalah yang lain. Kalau berbicara sumber daya manusia kita, masih ada satu kampung di Kabupaten Bogor yang mengharamkan sekolah. Ada orang kawasan Rumpin, saya bicara aja nggak apa-apa nih. Ada orang Rumpin di sini? Mana? Kamu tinggal desa mana, Neng? Sukasari. Kamu tahu desa Cipinang? Ya, desa Cipinang itu masih ada satu kampung yang mengharamkan sekolah. Ini sangat luar biasa gitu. Jadi kultur di Kabupaten Bogor juga ternyata membawa pengaruh signifikan terhadap indeks pendidikan kita. Ini juga yang paling penting tentunya. Sehingga kalau kita berbicara kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Bogor masih cenderung dihitung rendah. Inilah saya kira menjadi PR bersama. Yang kedua adalah yang paling ini signifikan dalam konteks hari ini ke pandemi. Ketika kita berbicara pandemi maka dampaknya ada 5. Pertama adalah menurunnya laju pertumbuhan ekonomi. Hari ini minus di angka 1,77%. Yang kedua adalah menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena apa? Pengangguran, kemudian kemiskinan itu juga meningkat. Yang ketiga adalah meningkatnya angka kemiskinan. Dan keempat meningkatnya angka pengangguran. Dan kelima adalah meningkatnya masalah sosial dampak daripada pandemi ini. Ini yang menjadi masalah tentunya dalam COVID. Sehingga masalah yang pertama tadi PDRB kita menurun. Dulu pertumbuhan ekonomi kita positif di angka 5 sampai di angka 6. Tapi hari ini pertumbuhan itu bukan naik tapi negatif di angka 1,77%. Ini berbicara kaitan dengan hari ini pertumbuhan ekonomi kita. Sehingga memang Mas Alvis sebagai sekretaris dan kebetulan direktur ekonomi kreatif diminta untuk menaikkan bagaimana angka laju pertumbuhan ekonomi yang tadinya negatif menjadi positif. Target kita sudah di angka 3. Jadi pertumbuhan itu sudah di angka 3. Jadi ini juga menjadi capaian sebetulnya untuk kita di wilayah Kabupaten Bogor. Nah, teman-teman sekedar informasi, sebelum Covid indeks daya beli kita di angka Rp910.000. Jadi penghasilan teman-teman dibelanjakan dari 5,4 juta jiwa ternyata daya belinya hanya di angka 910.000. Tetapi hitung-hitungan daripada World Bank, Bank Dunia itu ternyata di angka $1 per hari. Jadi kalau dihitung ternyata ini juga masih menyisakan masalah untuk kita semuanya. Jadi masih rata-rata penduduk kita tidak miskin. Walaupun ternyata hari ini kemiskinan penduduk di angka 7,69%. Jadi penduduk kita begitu besar. Yang kedua adalah berbicara kaitan dengan pengangguran kita di angka 14,29%. Ini juga besar. Menyisakan masalah untuk kita semuanya. Next coba terus. Nah selanjutnya adalah ketimpangan infrastruktur wilayah. Coba jalan-jalan Anda ke kawasan Gunung Sindur, jalan masih rusak. Ke kawasan Rumpin masih rusak. Ke kawasan Taman Sari hanya sebagian kecil. Ke kawasan yang lain sebagian kecil. Perbatasan Depok dan Bogor perbatasan kecil. Parung Panjang saya sudah cek ternyata jalan kecil. Tapi 2018 ternyata kita cek infrastruktur di Kabupaten Bogor 38% dalam kondisi rusak. Jadi ternyata kalau dihitung ini sangat signifikan. Gimana kita berbicara kaitan dengan infrastruktur? Berbicara kaitan yang lain. Coba orang Citerep ada di sini. Orang Citerep tahu Desa Tajur. Desa Tajur adalah salah satu wilayah terisolir. Karena bertahun-tahun tidak ada sekolah. Kamu orang Tajur bukan? Orang Tajur? Wah, kebetulan ngomong pada objeknya lagi nih. Saya harap Anda jangan nangis.
Mau saya bully. Tapi alhamdulillah ternyata sekarang sudah dibuka jalannya, Tajur itu. 4 meter jalan itu dibuka, kemudian ternyata begitu besar pengaruhnya terhadap masyarakat Tajur. Jadi ini juga ternyata penting, berbicara pembangunan, berbicara akses jalan, berbicara juga akses pendidikan dan ekonomi. Bayangkan di sana tidak ada sekolah, ya. Ada orang Babakan Madang di sini? Kamu tahu orang Cisadon sana? Nggak ada sekolah, jangankan sekolah, listrik pun nggak masuk. Ya, tahu Cisadon? Nggak tahu jangan-jangan? Tahu ya. Desa apa itu masuknya? Karangtengah ya. Itu masalah yang ada di kita. Jadi kalau berbicara kaitan dengan Bogor, berbicara potensi, berbicara masalah juga ternyata. Oke, itu tadi di desa. Coba Anda jalan-jalan ke kota. Tahun 2019 saya melihatnya Cibinong itu keset mata. Saya sampaikan kadang-kadang kalau ada tamu dari luar, Ibu Bupati pengen foto. Saya bilang, Bu jangan foto dulu. Mengapa? Belum selesai direnovnya. Tulisan Bogor aja, tulisan Bogor Tegar Beriman. Itu Bogor, masih ada Kabupaten Bogor. Kemudian tegarnya hilang, cuman berdoang. Coba ada CCM. Ya enggak? Itu kan menunjukkan bahwa kita ini nggak bangga. Peka nggak sih teman-teman ke situ? Saya sering mengatakan dengan Mas Alvis, Mas Alvis, coba dicari namanya itu. Apa program kita penataan Cibinong Raya? Namanya City Beautification Project. Canggih juga saya bilang calon sekretaris LPKPU. Nah beliau yang saat itu mengatakan, oke, namanya programnya City Beautification Project. Wow, saya bilang bagus juga itu. Yaudah kita masukkan nama itu. Dan diusulkan kepada Bupati setuju. Namanya penataan Cibinong Raya. Jadi dari Sentul, dulu kan dari Sentul, mana orang Citerep. Coba Anda keluar di Citerep itu macet dulu. Jalan itu nggak besar seperti ini. Yang ada sekarang Tugu Pancakarsa itu, nah seharusnya ada visualisasi biar Anda lihat di Bogor sekarang itu seperti apa. Itu dulu macet kecil, rusak lagi. Belum ke bawah. Di sisi kiri dan kanannya yang pasti banyak truk. Sekarang coba Anda lihat masuk ke Cibinong, 2021 akhir Desember itu sudah kelihatan sebagai Cibinong sebagai kota, tidak lagi sebagai huge village. Jadi dulu itu kita sering mengatakan, malu kita ngomong orang Kabupaten Bogor. Belum kalau berbicara Kabupaten Bogor terkenal apa coba? Coba datang ke Kabupaten Bogor. Bogor nggak terkenal Kabupaten Bogor, yang terkenal Bima Arya, Kota Bogor. Saya ketika dinas ke Papua dikatakan, dari mana ya Bang? Saya tinggal di Bogor. Oh itu Pak Bima Arya. Oh Pak Bima Arya. Datang saya tugas ke Aceh. Ketika ke Aceh berbicara, Abang tinggal di mana? Saya tinggal di Bogor. Oh, dekat Istana Bogor. Dekat Tugu Kujang. Ketika ditanya lagi, saya umroh mendampingi Pak Kiai saat itu. Ditanya, min aina jita ya akhi? Jitu min Bogor. Jabal Akhdar. Negatif. Negatif. Negatif, tahu negatif? Nikah kontraknya itu loh yang terkenal. Iya enggak? Ditanyanya begitu, coba bayangin aja, saya ditanya salah satu staf dari Kementerian Pariwisata di Madinah. Ditanya, min aina jita? Jitu min Bogor. Jabal Akhdar. Naam Jabal Akhdar. Tapi kok saya tahu jadi jelek gitu. Jeleknya kawin kontrak. Terkenal Bogor itunya. Bayangin aja, saya klik Google 2018, diklik di Google, apa yang keluar? Bukan Kabupaten Bogor keindahannya, logo Kabupaten Bogor. Coba sekarang klik Kabupaten Bogor, pasti dengan keindahan dan yang lain, promosi-promosi yang lain. Karena dulu secara konservatif dikelolanya. Kalau berbicara kaitan dengan Bogor, saya kira ini masalah yang sangat signifikan. Coba dulu ditanya, ya sampai mana? Saya sampai Tanjung Sari, di-share. Fotonya nggak ada, cuman foto gedung doang. Targetkan itu di seluruh perbatasan ada tulisan Kabupaten Bogor, letter sign. Supaya apa? Oh masuk ke sini Tanjung Sari, masuk ke sini Cariu, masuk ke sini ini. Jangan sampai nanti identiknya begini, masuk Kabupaten Bogor, kalau jalan rusak, oh Kabupaten Bogor. Kalau jalan bagus, kota dan Depok. Ya enggak? Dulu kan begitu. Sekarang coba Anda lihat, di setiap desa sedang membangun melalui 1 miliar satu desa itu. Dulu nggak ada, karena 38% yang saya cek, jadi tahun 2000 berapa Mas Alvis? 2018, tugas PKU saat itu cuma satu, tugas of kampusnya. Kalian kumpulkan masalah yang ada di Kabupaten Bogor, dari mulai sekolah berapa yang rusak, jembatan berapa yang rusak, jalan di mana yang rusak. Kontribusi yang sangat konkret, angkatan berapa itu? 12. Mas Lili ya? Angkatan Mas Lili, masih ingat Mas Lili? Angkatan Mas Lili saat itu tugas omkapnya satu.
kita punya tugas. Apa tugasnya? Kumpulkan seluruh masalah yang ada di Kabupaten Bogor. Bicara masalahnya dulu, potensinya. Jadi dari analisis SWOT, tantangannya dari analisis SWOT kita buat. Sehingga rekomendasi dari PKU saat itu adalah rekomendasi tentang pembangunan, dan hari ini itu direalisasikan. Jadi saya kira kontribusi PKU untuk pembangunan di Kabupaten Bogor sangat konkret yang dirasakan saat ini. Tepuk tangan dong. Mas Lili. Mas Lili, itu Mas Lili dan angkatannya. Nah, itu saya kira hal yang sangat penting dan signifikan. Sehingga saat itu rekomendasi kepada Bupati, Bupati, PKU punya rekomendasi, ini masalah-masalah yang diselesaikan oleh pemerintah daerah. Sehingga konkret saat itu Bupati mengatakan, kami punya program ini masukan. Itu saya kira juga menjadi catatan penting dan berharga. Kontribusi yang sangat konkret dari PKU adalah tadi. Beberapa masalah termasuk jalan 38% diukur oleh hasil pertemuan kita 50 orang. Ini saya kira penting untuk menjadi kontribusi besar terhadap pembangunan. Nah, itu peran yang mungkin kawan-kawan belum tahu dari alumni PKU. Kang, apakah kita hanya ngaji kitab? Tidak. Apakah kita menyelesaikan masalah yang lain? Iya. Ke yang lain kita berbicara. Masalah yang lain adalah tingginya tingkat kerawanan sosial. Berbicara masalah di Kabupaten Bogor, saya kira hanya polisi dan Polres yang berani malaikat Jibril ditangkap. Siapa? Lia Eden. Hanya di Kabupaten Bogor, Polres, kemudian Dandim yang berani menangkap nabi palsu. Musadek. Hanya di Kabupaten Bogor yang berani menangkap yang mengaku sebagai Imam Mahdi Al-Muntazor di Kecamatan Cisarua. Belum masalah yang lain. 2005 ketua umum kita diancam cabut fatwa atau cabut nyawa. Itu karena memang memberikan fatwa sesat terhadap salah satu aliran yang ada di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Itu sangat besar saat itu pengaruhnya, bagaimana karena memang pengikutnya pun bukan hanya orang biasa. Ini juga menjadi masalah. Belum lagi saya sampaikan ada contoh Pajajaran Siliwangi Panjalu yang mengatakan, mana orang Dramaga? Orang Taman Sari ada? Orang Taman Sari ada? Taman Sari. Orang Dramaga? Ya, di Suka, kalau nggak salah di Mulia Harja. Apa desa apa tuh? Perbatasan Mulia Harja antara kota dan masuk kota itu ya? Dramaga. Mulia Harja, Bogor Selatan. Bogor Selatan. Kota itu ya masuknya ya. Itu perbatasan termasuk juga di Taman Sari. Ada sebuah aliran yang mengatakan bahwa, nama kamu siapa? Rizky. Rizky itu bukan seorang Rizky, tapi Rizky itu hanya hardware-nya, software-nya itu dimasukkan chipnya, masuk ke sini. Dan dia biasanya menurut teori ini, menurut aliran ini, dia sebagai reinkarnasi. Walaupun menurut dia bukan reinkarnasi, tapi keyakinan kita ini reinkarnasi. Karena tanti masuk. Jadi syahadatnya itu ketika Rizky bersahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna eyang tajimalela Rasulullah. Jadi yang masuk ke dia ini eyang tajimalela. Jadi ditambah syahadatnya. Jadi bukan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi ada ziyadah. Ziyadah kalimatnya adalah wa anna eyang tajimalela Rasulullah. Jadi si Rizky itu syahadatnya begitu. Ini kan aneh. Siapa namanya? Rizky. Oh, jangan-jangan kamu reinkarnasi. Soalnya saya pernah ketemu juga orang kayak begini di Papua. Tapi mukanya agak hitam. Oke, itu masalah yang ada di Kabupaten Bogor. Dari mulai masalah sosial, dari mulai masalah pendidikan, belum lagi sekarang pendidikan di Kabupaten Bogor bicara sumber daya manusia, tapi bicara kelasnya pun kurang. Berbicara pendidikan, honornya ada yang masih 300.000. Benar nggak? Nah, gimana coba sekarang? Menjadi profesor di negara tetangga, saat itu profesor saya mengatakan, kenapa Prof? Anda tidak mengajar di Australia? Anda kan seorang profesor yang sangat hebat. Enggak, saya mending di sini. Kenapa? Honor saya 95 juta kalau dalam rupiah. Oh, gitu Prof. Di sana berapa Prof? Ya, US dollarnya sekian. Saya jalan-jalan, saya tanya lagi, salah satu profesor saya dari Bangladesh. Prof, mengapa nggak ngajar di Bangla? Bangla itu sebutan Bangladesh. Bangladesh itu Bangla. Kenapa nggak ngajar di Bangla? Iya, di sana murah. Gitu. Jadi berbicara hati ke hati lah. Nggak mungkin seorang profesor bicara kaitan itu. Kemudian ketika saya pulang ke sini, ada profesor rekan saya, salah satu komisioner,
di Badan Standarisasi, rekan kerja saya ditanya, Prof di UGM berapa insentif untuk itunya? 19 juta. Jauh kan? Tetangga kita 95 juta. Ini mohon maaf, saya bukan menghitung kategori bahwa kita dihargai dengan rupiah. Tapi penghargaan terhadap guru, terhadap tenaga pendidikan, walaupun 20%, ternyata penghargaan terhadap tenaga pendidik kita masih kurang. Coba kita next slide. Oke. Maka Kabupaten Bogor saat itu 2018 visinya bagaimana menciptakan Kabupaten Bogor sebagai kabupaten termaju, nyaman dan berkeadaban. Kalimat berkeadaban itu bukan hanya konteksnya adalah untuk keagamaan, tetapi juga menyelesaikan masalah-masalah sosial dan melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Bogor. Bayangkan kalau berkeadaban nggak muncul. Dan saya harus sampaikan kalimat berkeadaban keluar dari salah satu profesor alumni PKU. Namanya Kang Fuad. Jadi Kang Fuad saat itu berdebat kita, gimana nih? Udah kunci, nggak mungkin kesalahan sosial, berkeadaban. Jadi kalimat berkeadaban, perdebatan yang sangat sengit saat itu, saya saksinya betul karena saya juga salah satu sekretaris saat itu. Kalimat berkeadaban muncul usulan dari kita, sehingga memang itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tadi. Karena apa? Signifikansinya begitu besar ternyata. Dulu kita nggak paham apa sih itu visi dan misi. Ternyata visi itu yang diterjemahkan ke dalam program-program strategis. Visi itu diterjemahkan ke dalam misi. Misi itu diterjemahkan ke dalam program prioritas sehingga penyelesaian masalah-masalah yang tadi diselesaikan. Mengapa sekarang misalkan di dalam program Pancakarsanya Bupati ada 5 karsa. Bagaimana karsa itu adalah terus. Karsa itu mencerdaskan Bogor, mensehatkan Bogor, memajukan Bogor, membangun Bogor, dan membuat Bogor lebih berkeadaban. Itu yang disebut dengan Pancakarsa. Jadi kalau berbicara kaitan dengan Pancakarsa, maka berbicara yang paling ujung Bogor cerdas, yang paling ujung ditutup dengan kesalehan sosial, yaitu Bogor berkeadaban. Jadi bukan hanya fokus kepada infrastruktur. Khawatir kita dari para alim ulama, jangan sampai pemerintah daerah fokus terhadap pendidikan, fokus terhadap kesehatan, fokus terhadap ekonomi dan teknologi, fokus terhadap infrastruktur, tetapi juga fokus terhadap kesalehan sosial yang betul-betul tadi itu saya sampaikan permasalahan kita begitu besar. Ada 25 aliran sesat yang sudah dipatwakan baik patwa lokal maupun patwa nasional. Ini yang ada di Kabupaten Bogor. Jadi kalau berbicara kaitan dengan Indonesia, saya kira berbicara Jawa Barat. Berbicara Jawa Barat maka berbicara Kabupaten Bogor yang memiliki penduduk yang begitu besar di antara 27 kabupaten kota yang ada di Kabupaten Bogor. Ini saya kira menjadi tantangan besar bagi kita semuanya. Sehingga memang karsa-karsa yang lain bisa diklik. Itu diterjemahkan bagaimana pendidikan itu menyelesaikan atau meningkatkan kualitas pendidikan dengan 3 strategi. Strategi pertama adalah bagaimana menuntaskan rehabilitasi kelas yang ada 1836 kelas yang masih rusak. Yang kedua adalah bagaimana memberikan kemudahan aksesibilitas terhadap peserta didik, termasuk memberikan bantuan beasiswa karena ada visi berkeadaban. Maka yang paling terpenting beasiswa itu bukan hanya ditujukan untuk IPK 3,5, kemudian untuk prestasi di bidang sosial, tetapi juga untuk hafidz Quran minimal 5 juz. Itulah kehebatan visi berkeadaban diterjemahkan ke dalam misi, diterjemahkan ke dalam program-program prioritas yang lain. Itu sekedar gambaran, nanti seperti apa endingnya. Nah, hal yang lain adalah bagaimana sekarang meningkatkan kualitas tenaga pendidik termasuk kesejahteraannya. Dulu tidak ada yang namanya tenaga P3K. Di tahun 2021 diangkat 1.115 tenaga P3K dan honornya bukan lagi 300.000. Tapi sudah sesuai dengan seperti ASN. Tahun ini diberikan madrasah di 250.000. Minimal tambahan untuk yang lain. PAUD yang tadinya tidak diberikan honorarium sekarang sudah mulai diberikan 2.400.000 honorarium. Ini saya kira menjadi catatan penting bagaimana mewujudkan karsa-karsa yang tadi termasuk berkeadaban. Belum hal yang lain kalau ingin saya ceritakan bahwa pembangunan termasuk juga kita visi berkeadaban. Mengapa sekarang
keterlibatan RT RW termasuk MUI desa, bahkan di Kabupaten Bogor dari ada RT pusat tidak ada MUI desa, tapi di Kabupaten Bogor ada yang namanya MUI desa karena tadi banyak masalah-masalah yang harus diselesaikan oleh masyarakat dan pelaku pembangunan di tingkat di level desa. Ini juga penting, sehingga memang kalau dengan berbicara kaitan dengan yang tadi di Bogor Sehat, kemudian Bogor Maju, bagaimana juga program-program meningkatkan teknologi, meningkatkan perekonomian, termasuk juga bagaimana di dalam infrastruktur seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman bisa melihat dulu yang namanya 38% infrastruktur, sekarang alhamdulillah infrastruktur masuk ke kota Cibinong agak lumayan, jalannya lengang dan luas. Kemudian Anda jalan-jalan nanti di Kabupaten Bogor ke Bojonggede Kemang akan dibuka luas. Anda yang tinggal di wilayah Bogor Barat, mudah-mudahan 2023 akses jalan dari Galuga Ranca Bungur itu sudah terakses besar. Ini juga menjadi solusi-solusi saya kira menjadi permasalahan. Jadi solusi dari permasalahan yang tadi saya sampaikan. Termasuk juga di dalam program Karsa Berkeadaban menyelesaikan masalah-masalah yang tadi itu diselesaikan dengan adanya program Nongol Babat. Termasuk juga ada pasukan khusus namanya Tiger Cepol untuk menyelesaikan masalah-masalah yang betul-betul yang kita hadapi bersama tadi. Saya kira ini sebagai gambaran kondisi kekinian tentang Kabupaten Bogor, dan yang dilakukan oleh pemerintah hari ini adalah bagaimana fokus kepada pendidikan untuk meningkatkan pendidikan dengan 3 strategi. Pertama adalah strategi meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kesejahteraannya, memberikan aksesibilitas kemudahan untuk siswanya, dan ketiga adalah infrastruktur. Di kesehatan tentunya karena memang kesehatan kita khususnya di Bogor Utara, Bogor Timur dan Bogor Barat nyaris orang Parung Panjang. Mana orang Parung Panjang? Orang Parung Panjang mana? Orang Parung Panjang berobatnya bukan ke Kabupaten Bogor tapi ke Tangerang. Orang Tanjung Sari, orang Sukamakmur berobatnya bukan ke Cibinong. Mana orang Tanjung Sari? Tanjung Sari berobatnya ke Rumah Sakit Sayang yang ada di Cianjur. Mana orang Rumpin, orang ini berobatnya bukan ke bukan ke sini. Orang Gunung Sindur berobatnya ke mana? Ke BSD, ke sana, ke Tangsel. Jadi ini juga masalah, sehingga memang akan dibangun rumah sakit di Bogor Timur dan membangun juga sekarang peningkatan kesehatan di 101 puskesmas yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, ini juga hal-hal penting, dan sekedar informasi 81 titik kemacetan yang ada di Kabupaten Bogor, dan itu penyelesaiannya diantaranya tadi itu bagaimana menyelesaikan titik kemacetan dengan membuka jalan yang baru. Coba orang Bogor Barat, mana orang Bogor Barat? Coba yang tinggal di Bogor Barat lah. Oke. Ini paling penting juga untuk orang Bogor Barat. Ini saya melihat dari kacamata sebagai kacamata orang yang sering naik angkot. Di Lewisadeng naik ke sana mobilnya, ya coba lihat hitung ya. Ini juga PR bersama kita. Dari Lewisadeng, jangan Lewiliang. Lewisadeng geser ke Lewiliang geser, Lewisadeng ke sana. Dari 10 kendaraan maka angkotnya 6. Ya, 6 minimal 5. Kemudian kelas Avanza dan sekelasnya itu 3. Innova 1, truknya 1. Atau truknya 2. Tapi coba jalan-jalan Anda ke kawasan selatan, bandingkan. Di kawasan selatan itu dari 10 kendaraan angkotnya cuma 2, Avanzanya 2, Innovanya 4, Pajero dan sekelasnya 2. Termasuk ke Caringin, termasuk kemana? Berarti PR yang paling besar untuk terobosan perekonomian ada di wilayah Bogor Barat. Sehingga merubah yang tadinya angkot itu 6 menjadi minimal 3 angkot, sisanya kendaraan yang untuk tujuan. Karena ke sana bukan untuk destinasi, tetapi ke sana untuk orang pulang. Kalau ke atas destinasi, kendaraannya plat B. Kalau ke sana plat A atau plat F. Gitu ya. Itu analogi aja, analogi. Sehingga memang di Kabupaten di Bogor Barat khususnya harus dibuat jalan dari arah BSD buka ke Jasinga, buka ke Cigudeg, karena di situ juga di Rumpin akan dibangun kawasan kawasan ibu kotanya Bogor Barat. Kemudian dibuat pariwisata bertaraf internasional, itu baru orang akan datang. Minimal kampus IPB digeser ke sana. Bogor Timur seperti apa pembangunannya? Bogor Timur tinggal dibuka puncak 2. Jadi orang Tanjung Sari, orang mana-mana enak, nggak perlu lagi rumah sakitnya ke Rumah Sakit Sayang. Bayangkan aja Sukamakmur mau cari ATM nggak dapet itu. Iya nggak? Mas Alvis, kita dengar kemarin curhatan kepala desa, Kang,
kalau ada kebakaran nggak bisa nelpon damkar. Kenapa? Jauh ke Cibinong, minimal Cileungsi. Kenapa? Nggak ada di sini, damkar nggak ada, ATM nggak ada, pasar aja nggak punya. Ya, kecil. Nggak, jawabannya malu-malu. Ada sih pasar. ATM ada, tapi yang keluar beras. Itu masalah loh teman-teman. Sehingga berbicara hari ini saya menyampaikan kondisi hari ini, peran kita di mana? Yang paling terpenting peran kita dari hal ini adalah literasi kita yang paling kuat. Sehingga teman-teman guru, oh PR saya ternyata harus RLS di angka 8,9. Sehingga kita betul-betul ketika mengajar, bukan mengajar karena hanya RPP, karena datang dan kewajiban. Tapi yang paling terpenting adalah, oh ternyata dengan masalah yang hari ini kita sampaikan, saya jabarkan seperti ini, oh ternyata PR kita besar. Jadi seorang guru itu bukan hanya sebatas seorang guru, tapi menyelesaikan PR yang begitu besar. Saya kira ini kawan-kawan harus berpikir paradigma kita yang lebih luas gitu. Jadi bukan hanya I am as a teacher. Yes, you are a teacher, tetapi Anda memiliki peran yang sangat besar untuk membangun Kabupaten Bogor ini. Kang, saya sebagai guru ngaji, iya, Anda adalah merupakan founder atau pemberi pondasi yang sangat kuat untuk akidah-akidah yang tadi. Jadi jangan sampai Anda mengatakan, oh saya hanya guru ngaji, oh salah. Saya hanya guru pesantren, oh salah. Sekarang saya analogikan kepada Anda. Ketika jalan, orang besar dan orang kecil. Ketika jalan ada paku, mobil ini jalan ini dilalui oleh mobil-mobil besar. Ada paku, oh menurut orang kecil, paku kecil. Tapi orang besar mengatakan, paku ini harus saya pindahkan dari jalan, saya ambil dan buang ke tempatnya. Supaya ada orang tidak nginjek paku ini. Kalau nginjek paku, otomatis orang ini akan membahayakan kesehatannya. Yang kedua, jika ada kendaraan berpenumpang 10 orang, kiai semua, dalam kecepatan 120 km, maka terguling. Nauzubillah min dzalik, kejadian ternyata kecelakaan itu menyebabkan meninggal dunia. Bayangkan tadi, kalau orang kecil mengatakan hanya paku. Tapi orang besar mengatakan, paku ini membahayakan bagi orang yang lewat. Saya kira paradigma itu yang harus kita geser. Bukan sebagai guru, oh guru kok menyerah gitu. Jadi ketika mengatakan guru sebagai pelarian, atau profesi yang sisa gitu, salah gitu. Oh saya ngajar di pesantren, kemudian oh saya mah hanya di Kobong Kecil. Justru Kobong Kecil inilah yang mengantarkan generasi-generasi besar, tapi berpikirnya yang futuristik, yang ke depan, tidak hanya sebatas mengajar gitu. Jadi kalau hanya sebatas mengajar, saya kira orang besar adalah bukan orang yang punya jabatan. Orang besar bukan hanya orang yang punya pengaruh, tapi orang besar adalah bagaimana orang yang bisa membesarkan orang lain, baik santrinya, baik muridnya, baik yang lainnya. Saya kira ini di tempat kita masing-masing. Dan itu ada di kader-kader ulama seperti Anda. Jadi jangan sampai salah persepsi. Jadi mengajar Anda pulang gitu, selesai, gugurkan kewajiban. Tapi ini saya kira menjadi spirit bagi kita untuk kita betul-betul di tempat manapun kita bisa berkontribusi. Hal yang lain saya kira kepada Anda saya perlu sampaikan bahwa budaya literasi, literasi yang baik ini juga penting untuk disampaikan kepada masyarakat kita. Terlebih sekarang hoaxnya juga begitu besar, informasi-informasi tentang vaksin dan yang lainnya juga begitu besar, literasi-literasi negatifnya. Saya kira ini yang saya sampaikan tentang Kebogoran hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, dan tadi peran ulama juga begitu besar, dan saya kira berbicara PKU, berbicara kontribusi yang harus nyata terhadap Kabupaten Bogor, terhadap Jawa Barat, terhadap Indonesia. Jadi kalau berbicara PKU ditanyanya bukan berbicara kaitan dengan siapa dan jadi apa, tetapi kontribusi kita yang harus besar terhadap masyarakat kita minimal, terhadap Kabupaten Bogor, dampaknya terhadap Jawa Barat, dan kontribusi besar kita terhadap keindonesiaan, dan yang paling penting tentunya adalah kontribusi terhadap agama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.